Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Qasim Qurtubi. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari kata kepemilikan. Nah, sebelum kalian mengetahui apa saja kata pemilikan, maka yang harus kalian ketahui terlebih dahulu adalah kata ganti orang di dalam bahasa Arab. Di mana kata ganti orang di dalam bahasa Arab itu ada 14 ya, 14 kata. Nah, untuk lebih mudah agar kalian memahaminya lebih mudah, Ustadz akan sampaikan 6 terlebih dahulu. Sisanya nanti di akhir pertemuan ini mudah-mudahan disampaikan juga semuanya, seluruhnya. Apa saja kata ganti yang 6 itu? Yang pertama adalah ana. Ana ini adalah lil mutakallim, untuk menunjukkan kata ganti orang pertama. Sedangkan anta adalah untuk lil mukhatab, untuk menyatakan kata ganti, untuk menjelaskan kata ganti orang kedua laki-laki. Sementara anti adalah lil mukhatabah, untuk menggantikan kata orang kedua perempuan. Sedangkan huwa adalah lil ghaib, untuk menggantikan orang ketiga laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah hiya. Hiya adalah kata ganti yang ditujukan untuk lil ghaibah, ditujukan untuk orang ketiga perempuan. Dan yang keenam adalah nahnu, adalah lil mutakallim ma'al ghaib, untuk orang pertama beserta yang lain, atau istilahnya dinamakan terjemahan bahasanya adalah kami, kita, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengenal ke-6 kata ganti orang itu, baru kita akan akan lebih mudah untuk menjelaskan kata kepemilikan. Nah, kata-kata yang akan dijelasin ini istilah lain di dalam bahasa namanya domir munfasil. Nanti lawannya adalah domir mutasil, yang akan jadikan patokan sebagai pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Dimana ketika kalian ingin merubah kata ganti orang pertama menjadi kata ganti yang menunjukkan kepemilikan seseorang, maka ananya diganti dengan ya. Ananya diganti dengan ya. Sedangkan anta untuk menunjukkan, menyatakan kepemilikan kamu diganti dengan ka. Oke. Antinya apa? Antinya diganti, atau kata domir nyambungnya, kata ganti yang nyambungnya yang menunjukkan kepemilikan adalah ki. Sedangkan huwa adalah dengan hu, atau nanti disesuaikan harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasrah jadi hi, dan seterusnya. Kemudian yang hiyanya apa? Yang hiyanya adalah ha. Oke. Ha dikasih alif, dikasih huruf mat tabi'i alif ya. Kemudian nahnunya adalah na. Nah, kemudian diakhiri dengan alif huruf mat tabi'i na, dan seterusnya. Jadi ana, ya, antaka, antiki, huwa, hu, hiya, ha, nahnu, na. Nah, ini kata ganti kepemilikan ini, kata ganti yang nyambung ini, yang mengandung arti kepemilikan ini, cara penggunaannya adalah dengan meletakkan atau di akhir kata benda. Cara penggunaan kata kepemilikan ini yaitu dengan dijadikan kesemuanya itu sebagai akhiran. Nah, ditaruh di akhir. Contohnya saya ambil kata benda yang biasa kita sudah sering sebutkan, kitab. Ketika kitab ini ingin kita berikan makna kepemilikan dengan sesuai dengan konteksnya, maka tinggal di akhir kata kitab itu kita sambungkan, kita masukkan di akhir katanya. Contohnya hadza kitabu ana, itu kan secara susunan bahasa Indonesia seperti itu.
Maka di dalam susun bahasa Arab itu nggak boleh penggabungan kata benda kemudian kata ganti langsung digunakan dalam komunikasi dalam yang nyambung, yaitu menjadi kitabu ana jadinya kitabi. Hal ini sebenarnya sudah sangat kalian gunakan, sudah sering kalian gunakan saat memanggil ayah bunda kalian, bapak ibu kalian, mama papa kalian dengan panggilan abi, umi. Hakikatnya saat itu kalian sebenarnya sudah mempraktekkan kata ganti kepemilikan. Abi artinya ayahku. Berarti kalau hada kitab anta maka menjadi hada kitabuka. Nah, kalau anti hada kitabu anti maka susunan yang benar adalah hada kitabuki. Hada kitabu Muhammad. Nah, kalau untuk menggunakan kata ganti orang ketiga, maka orangnya tentu harus diketahui dulu. Siapa? Orangnya harus diketahui di awal. Dialog kita misalnya, kalau kita sedang berdialog, kalau kita sedang membaca tulisan, berarti di awal cerita itu kita harus mengetahui siapa yang dimaksud. Hada kitabu Muhammad. Ini buku milik Muhammad. Ketika kita sudah mengetahui bahwa buku ini Muhammad, boleh Muhammadnya diganti dengan kata ganti yang nyambung, maka menjadi hada kitabuhu. Contoh yang untuk orang ketiga perempuan, hada kitabu Fatimah. Nah, boleh. Kalau untuk orang ketiga boleh disebutkan orangnya saja, dua-duanya hada kitabu Muhammad, hada boleh. Tapi untuk meringkas menggantikan orang, ya kita gunakan kata ganti yang nyambung tadi, yang mengandung arti kepemilikan. Hada kitabu Fatimah menjadi hada kitabuha. Oke. Kalau ini milik kita, hada kitabu nahnu, maka ungkapannya yang benar adalah hada kitabuna. Nah, ini adalah contoh penggunaan kata kepemilikan yang nyambung. Bisa juga kita gunakan kata kepemilikan ini secara terpisah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambahkan di huruf domir yang tadi kita sebutkan yang 6 itu, dengan menambahkan huruf lam yang artinya lamul lil milk, lam yang mengandung arti kepemilikan. Maka kalau tadi anaya nyambung, antaka kalau biar bisa digunakan secara terpisah, mustaqil, sendiri, berdiri sendiri, maka di depan huruf itu kasih huruf lam. Nah, ya ketika masukkan huruf lam maka menjadi li, ya, menjadi li, milik saya. Li, oke. Kalau milik kamu, laka. Milik kamu perempuan, laki. Miliknya laki-laki, dia orang ketiga laki, lahu. Miliknya perempuan, laha. Oke. Kalau milik kami, lana. Oke. Biar agar lebih bisa dipahami lagi, bisa dicerna dan dimengerti, kalau lagi Ustaz akan masukkan dalam sebuah kalimat sehingga memperkuat penjelasan ini bahwa cara penggunaan kata yang nyambung, kepemilikannya nyambung dan yang terpisah itu ternyata sehakikatnya sama saja. Oke, contoh dalam kalimat. Ana mudarrisun li kitabun. Kitabi alal maktab. Ya. Penggunaan kalimat yang di tengah dan yang di belakang. Lihat. Li kitabun. Kitabi alal maktab. Nah, anta tilmidun.
laka qalamun. Qalamuka fil haqibah. Lihat yang tengah dan yang kalimat ketiga yang terakhir. Laka qalamun. Qalamuka fil haqibah. Anti tilmidatun. Oke. Laki kurrasatun. Kurrasatuki alal kursi. Oke. Muhammadun muhandisun. Lahu jawalatun. Jawalatuhu fil baiti. Nah, penggabungan kata kepemilikan dengan keterangan tempat. Jadi kita saling berkesinambungan. Belajarnya kita saling terkait dan seterusnya. Nahnu muslimuna. Lana dinun. Dinuna al-Islam. Ya, lana dinun. Dinuna al-Islam. Kemudian sebelum kita lanjut, untuk catatan buat kalian semua adalah bahwa kata ganti orang ketiga, baik laki maupun perempuan, itu bisa juga digunakan untuk mengganti kata benda yang lain sesuai dengan jenisnya. Kalau mudzakkar pakai huwa, kalau muannas pakai hiya. Sebagai contoh, kata ganti orang yang digunakan untuk mengganti kata benda adalah sebagaimana yang terdapat di dalam lirik lagu seperti yang ini. Hal tadri ma huwal Islam huwa minhaju hayatina huwa dinun syamilun wa mutakamilun man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fabil ilmi. Apakah kamu tahu apakah Islam itu? Islam adalah panduan hidup kita. Apakah kamu tahu apakah Islam itu? Islam adalah agama sempurna. Siapa yang ingin dunia haruslah dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat juga dengan ilmu. Ya, mana coba kata ganti orang yang menggantikan kata benda adalah huwa. Hal tadri ma huwal Islam? Huwa minhaju hayatin. Hal tadri ma huwal Islam? Huwa dinun syamil. Huwa di sini adalah menggantikan kata Islam, dan Islam adalah merupakan isim masdar, kata kerja yang dibendakan, atau dia kata benda berasal dari kata kerja. Nah, kemudian untuk mengaktifkan contoh-contoh kalimat berita yang tadi disebutkan, seperti biasa kalian tambahkan penggunaan kata tanya, ya. Kalian gunakan kata tanya. Contoh untuk menanyakan kata yang terkait dengan kepemilikan, untuk menanyakan kata ganti kepemilikan, biasanya digunakan pertanyaannya adalah liman. Liman hadzal qalam? Hadzal qalam li Ahmad. Hadzal qalam laka. Hadzal qalam laki. Hadzal qalam li.
Liman hadzal qalam? Hadzal qalam li Fatim. Liman hadzal qalam? Hadzal qalam lil ustadz. Dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, hal hadza qalamuka? Na'am, hadza qalami. Hal hadza qalamuki? Na'am, hadza qalami. Hal hadza qalamu li Ahmad? Na'am, hadza qalam lahu. Hal hadza qalamu li Fatimah? Na'am, hadza qalamu laha. Aina qalamuka? Qalami fil haqiba. Aina qalamuki? Qalami ala al-maktab. Aina qalamu Muhammad? Qalamuhu ala al-kursi. Aina qalamu Fatimah? Qalamuha janibal maktab. Demikian cara menggunakan kata kepemilikan dalam bentuk kalimat aktif, yaitu kalimat tanya kemudian jawabannya. Dan sebagai penutup, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita akan melengkapi dengan kata kepemilikan yang tersisa itu 8, yaitu apa bentuk duanya anta, anti, huwa dan hiya. Oke, kalau untuk anta, ka, laka. Bentuk dua dari yang menunjukkan makna dua untuk orang kedua adalah antuma. Kemudian kata-kata kepemilikannya adalah kuma, yang terpisahnya adalah lakuma. Kalau yang lebih dari dua, antum. Ya. Kata kepemilikannya adalah kum, yang terpisahnya adalah lakum. Kemudian yang untuk perempuannya, orang kedua perempuannya, anti, ki, laki. Duanya sama seperti yang laki. Antuma, kuma, lakuma. Yang lebih dari duanya, 3 minimal adalah antunna, kunna, lakunna. Kemudian untuk orang ketiga laki-laki, huwa, hu, lahu. Bentuk duanya adalah huma, huma, lahuma. Sama dengan bentuk kata ganti orang ketiga mengandung makna dua adalah huma, kepemilikannya huma juga. Kemudian yang terpisahnya lahuma. Yang lebih dari duanya minimal 3 pak, hum sama hum, lahum. Kalau untuk hiya, untuk bentuk duanya adalah sama huma, huma, lahuma. Dan yang terakhir adalah hiya adalah hunna, 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 lahunna. Ya, jadi bentuk banyak untuk orang ketiga perempuan adalah hunna, kemudian hunna, lahunna. Demikian, semoga bisa dipahami. Dan yang paling penting, yang paling utama adalah segera praktekkan materi yang kalian sudah dapatkan dalam komunikasi sehari-hari dimanapun. Jika kalian ingin segera memiliki keterampilan bahasa Arab dengan baik, dengan cepat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.